Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Fatma, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Fatma. Bu Fatma sendiri gimana? Alhamdulillah baik ya. Kita harus tetap semangat lah. Apalagi di pagi ini. Betul, betul. Bu Rina, nih saya ingin banget membantu Bu Rina untuk mengembangkan kompetensi saat nanti coaching. Apa nih yang mau dikembangkan dari Bu Rina? Yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana cara membuat satu pertanyaan yang bisa menggali semua kemampuan dan kekuatan si coaching. Jadi sehingga dia mau menceritakan semua gitu apa yang menjadi permasalahannya. Itu Bu. Baik. Terus bagian mana nih yang menurut Bu Rina yang pengen banget saya amatin? Yaitu pada saat saya membuat atau pada saat saya memberikan semua pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching, mulai dari tujuan, kemudian dari identifikasi, melanjutkan ke rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Saya ingin Ibu melihat apakah pertanyaan yang sudah saya ajukan ini sudah betul atau tidak, apakah sudah bisa menggali semua kekuatan dan kemampuan si coach apa belum. Oh baik, nanti saya bantu untuk penilaian yang bagian di pengembangan Bu Rina. Nah sekarang apa harapan Bu Rina terhadap observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya ketika saya memberikan coaching atau kepada si coaching, kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada dia gitu ya. Si coaching mau memberikan menjawab semua pertanyaan dengan lepas ya, tanpa beban. Jadi tidak merasa ada halangan lah gitu dalam hatinya. Nah, kan untuk bisa gitu memancing si coaching menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu, baik sesuai dengan runtutannya itu kan perlu Bu membutuhkan keahlian dalam membuat pertanyaan ya. Insya Allah nanti saya bantu untuk observasi saat Bu Rina coaching bagian coachingnya. Oke, nanti kita sama-sama kerjasama ya dalam coaching nanti. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya Bu Rina? Hari ini saya agak keras Bu Rina. Tapi Bu, sebenarnya saya sih sudah seminggu itu terhadap gitu ya. Kok kelihatan muram, murung, kok kayaknya ada banyak beban pikiran. Ada apa Bu Tina? Kalau Ibu Tina mau bercerita sebentar ya, barangkali saya bisa bantu. Alhamdulillah Bu Rina, saya memang butuh teman curhat. Kebetulan seminggu ini memang saya mengalami masalah yang saya hadapi di sekolah, khususnya pada mata pelajaran informatika yang saya ampu di kelas 8. Apakah saya mengganggu waktu Bu Rina? Oh tidak Bu, alhamdulillah saya baru selesai mengajar ya gitu ya. Dan tadi saya ngelihat Bu Tina masih ada di ruangan saya. Saya minta Pak Purkon untuk ini gitu, kalau disampaikan ke Bu Tina, yuk kita ngobrol di ruangan saya. Alhamdulillah Bu Rina. Ya Bu Rina, jadi sebetulnya tujuan saya curhat sama Bu Rina, saya ingin mencari solusi atas masalah yang saya hadapi di mata pelajaran saya, khususnya informatika di kelas 8 Bu Rina. Gitu ya Bu ya. Baik Bu ya, mudah-mudahan ini percakapan kita hari ini bisa menjadi ajang solusi ya. Ibu ini kan bahwa ada siswa yang tidak bisa menerima pembelajaran yang baik ya. Iya Bu Rina. Jadi gini Bu Rina, di kelas 8 itu pada materi sistem komputer, elemen sistem komputer itu ada materi tentang konversi bilangan, di mana ada konversi bilangan biner, heksadesimal, oktal, dan desimal itu tadi ya. Nah saya bingung Bu Rina, kenapa ya di kelas 8, padahal mereka sudah kelas 8, tapi kok mereka masih belum paham ya bagaimana cara membagi, mengalihkan gitu. Padahal menurut saya itu kan pelajaran yang didapatkan di SD. Kenapa ya kok kelas 8 yang seharusnya mereka sudah bisa mengerti tentang konsep perkalian dan pembagian, mereka belum bisa.
Sehingga saya khawatir kalau saya konsen kepada anak-anak yang masih belum paham akan mengabaikan anak yang sudah paham. Jadi saya khawatir materi ini jadi tidak bisa saya selesaikan gitu, karena ada permasalahan anak yang belum paham konsep dasar matematika, khususnya perkalian dan pembagian. Nah, kira-kira mungkin Bu Tina sudah pernah menghadapi masalah ini sebelumnya atau belum nih? Sudah sebetulnya. Baik, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan sehingga kelas 8 ini kok sulit gitu untuk mempelajari pembagian atau penjumlahan segala macam perkalian? Kira-kira apa ya? Ini kan mereka di kelas 8 karena 2 atau 3 tahun yang lalu kan kita mengalami kondisi COVID ya, di mana anak-anak belajar jarak jauh dari rumah. Nah, yang saya khawatirkan karena pembelajaran jarak jauh, mereka jadi enggan gitu bertanya, karena kan melalui Zoom meeting atau Google Meet ya, sehingga mereka tidak berani untuk bertanya dan akhirnya mereka tidak mengerti gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan, karena pembelajaran jarak jauh di rumah itu kan cukup lama ya Bu Ina. Barangkali mereka sudah mengalami konsepnya, kemudian karena tidak diasah dan dibiasakan, kemudian pemantauan dari rumah kan orang tua tidak semuanya bisa memantau ya, sehingga anak itu menjadi lupa gitu, atau menjadi tidak paham gitu, konsep perkalian dan sebagainya. Baik. Nah, apa tindakan Bu Tina dalam menghadapi situasi yang tadi Bu Tina ceritakan itu? Jadi gini Bu Rina, kebetulan saya itu minggu lalu dapat materi pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya punya rencana gini Bu Rina, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita tidak bisa menyamaratakan semua anak ya. Nah, selama ini saya menyamaratakan kemampuan mereka, jadi saya tidak peduli gitu anak yang sudah paham atau belum, mereka punya minat dan bakat apa, saya samaratakan proses pembelajarannya. Nah, ketika saya menghadapi masalah ini, saya jadi ingat itu hasil pelatihan tersebut, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus kita memperlakukan anak sama gitu, tetapi kita bisa membedakan mereka sesuai dengan kemampuan awal dan minatnya, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk akhir. Nah, dengan adanya diferensiasi proses, saya melihat bahwa setiap anak itu kan prosesnya berbeda ya Bu. Apalagi kalau saya lihat minat mereka juga beda-beda. Saya melihat anak yang tidak pandai dalam hitungan, tapi dia pandai dalam membuat laporan dalam bentuk video gitu. Jadi saya berencana akan mengelompokkan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka Bu. Jadi solusinya yang tadi Bu ceritakan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan ya Bu ya. Ya, oke. Itu bagus tuh Bu, itu merupakan ide juga buat saya gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi prioritas utama gitu dari rencana aksi yang Ibu buat? Iya, saya rencananya juga ketika saya sudah tahu apa bakat dan minat mereka dan saya mengelompokkan, maka saya berharap saya bisa mengoptimalkan potensi mereka gitu. Jadi misalnya tidak apa-apa anak itu tidak paham dalam hitungan, tetapi dia paham dalam hal yang lain, karena kan saya tidak mungkin mengajarkan kera untuk terbang seperti itu kan, atau ikan untuk terbang. Jadi saya yakin bahwa setiap anak itu kodrat alam dan kodrat zamannya kan berbeda-beda. Makanya saya berharap dengan dikelompokkan sesuai dengan kemampuan awal dan minatnya, akan terlihat potensinya sehingga bisa lebih optimal gitu. Nah, rencana yang saya lihat itu kan rencana Ibu itu sudah sangat terstruktur, kemudian Ibu juga sudah fokus ya, tinggal mungkin kira-kira gitu ya, tindak lanjut dari rencana Ibu ini akan seperti apa nanti? Baik Bu Rina, jadi sebetulnya saya sih pengen sekali berkolaborasi dengan teman sejawat saya supaya hal ini bisa merata di semua kelas. Saya khawatir. Bagaimana Bu Rina tadi performanya saat coaching? Alhamdulillah Bu, kalau semuanya sih berjalan dengan baik. Cuman saya merasa ini dalam pertanyaan membobot ya. Iya. Dalam pertanyaan membobot ini saya kurang memberikan pertanyaan yang bisa menggali itu Bu. Menggali kekuatan si coach dia, biar semua
apa sih yang coach rasakan itu keluar semua gitu. Seperti itu, Bu. Terus kalau kompetensi yang menurutnya Bu Rina sendiri yang masih perlu diperbaiki, yang bagian mana, Bu? Itu membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti harus Ya, terus berlatih betul, nih ya. betul. Memang kalau untuk kalimat berbobot itu harus sering, Bu, harus sering Ya. digunakan. Nanti lama-lama terbiasa, kita juga akan mengalir gitu kan. Terus tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Boleh, Ibu? boleh, Ibu. Silakan. Nah, kalau menurut saya, Bu Rina sudah melakukan yang baik tadi. Alur ceritanya juga dapat, dari pertama tujuan, identifikasi persoalan juga dapat, terus rencana aksi, terus tanggung jawab saat menggali si coach tadi. Menurut saya itu udah bagus. Gitu. Nah, sekarang bagaimana komen Bu Rina atas observasi saya? Alhamdulillah, Bu, gitu ya. Jadi apa yang Ibu inikan ternyata alur-alur sudah terlaksanakan dengan baik. Hanya saya saja merasa memang masih ada kekurangan di dalam membacakan bobot. Ya. Untuk rencana selanjutnya nih, misalnya mau coaching lagi, yang diperbaiki Bu Rina apa ya? Itu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya harus memikirkan pertanyaan yang kira-kira apa sih yang bisa menggali si coach untuk bercerita lebih lanjut lagi. Baik, tadi saya sudah observasi, saya juga sudah menyampaikan pendapat saya. Kalau menurut saya pendapat saya sudah bagus, nanti mungkin akan sering-sering latihan, karena seorang coach itu kan tidak 1-2 kali kasus ya Ibu ya. Malah semakin sering kita melakukan banyak kasus, itu semakin kita menemukan kalimat-kalimat berbobot, kalimat-kalimat pemantik yang bisa kita bisa menggali masalah-masalah si coaching. Untuk selanjutnya dan ke depannya saya berharap untuk Bu Rina menjadi coach itu yang tadi mempersiapkan untuk memberikan kalimat-kalimat berbobot. Amin, Ibu. Ya, saya akan banyak berlatih, kemudian banyak membaca referensi dan membuka video-video tentang coaching ya, Bu ya. Itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi coaching udah bagus. Kita akan bertemu kembali. Baik, ya, di waktu dan momen yang baik. Terima kasih, Bu, sudah hadir untuk observasinya ya. Mudah-mudahan selalu Allah jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin.